Kalau orang beriman, dia tidak akan takut dengan cobaan dan ujian. Adanya penyakit, adanya wabah, ada yang lain. Biasa orang beriman. Bukan takut, sekarang ketakutannya yang luar biasa. Dan yang aneh lagi ketakutannya apa? Ke masjid. Ke pasar nggak takut, ke tempat kerja nggak takut, ngobrol rame-rame nggak takut. Tapi kalau ke masjid takut. Antum ketakutan sama corona, pakai masker, beli pencuci tangan, salaman sama orang mulai takut, kemana-mana ketakutan. Masya Allah, antum takut sama corona. Corona paling mati terakhirnya. Orang nggak kena corona juga mati. Ini permasalahan iman ini. Iman. Sampai ada yang nggak sholat berjamaah, masjid ditutup. Kalau ke masjid pakai masker, kalau keluar nggak pakai masker. Ketakutan luar biasa. Sampai jarak saf sholat harus setengah meter. Siapa yang ngajarkan begitu? Siapa yang ngajarkan? Rasulullah SAW menyuruh untuk merapatkan saf. Rasulullah memerintahkan untuk membuka muka kita ketika kita sholat, nggak boleh tutup muka. Antum pikir ada orang hidup terus gitu? Kalau kita bicara yang namanya taib, kita mengambil sebab melindungi diri kita agar kita tidak terkena penyakit, naam itu diperintahkan. Tapi jangan sampai ketakutan kita kepada corona melebihi ketakutan kita kepada neraka jahanam. Sehingga itu dibicarakan terus. Kalau kita lihat televisi bicara corona, media-media corona, mungkin di jalan-jalan ditulis corona semuanya. Dikasih alat untuk mengecek orang supaya diketahui kena corona apa enggak. Seharusnya yang ada di jalan-jalan, di media-media adalah tentang neraka. Begitu juga tentang wabah. Meskipun ada wabah, tetap wajib untuk sholat berjamaah di masjid. Tetap. Wajibnya rapat, tetap rapat. Yang suruh rapat saf sholat itu siapa? Rasulullah SAW. Disuruh untuk membuka muka kita ketika sholat. Yang suruh siapa? Rasulullah SAW. Kita ikut siapa ini? Ini ujian ini agama kita. Kita ikut Rasulullah atau ikut siapa? ينبغي أن المسلم يختلف عن غيره لأن المسلم يعتقد دائما قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هذا أمر. الأمر الثاني ما يصيب المسلم أو المؤمن نصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا أذى حتى الشوك يشاكها إلا كفر به من خطاياه. المسلم الذي إذا خرج من بيته قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يضره شيء. المسلم الذي يلتزم أذكار الصباح وأذكار المساء لا يهتم بهذه الأمور لأنه واثق بالله تبارك وتعالى متوكل عليه. من قال إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يقال له كفيت ووقيت. فالمسلم لا يخاف من هذه الأمراض ولكن مع هذا لا بد له أن يبذل الأسباب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد. Ikut perintahnya, menjauhkan larangannya. Bukan takut ke masjid, ke pasar berani, ke kantor berani, ke masjid takut. Kalau kita akan kembali kepada Allah, perlu persiapan atau tidak? Perlu persiapan, wajib. Dengan melakukan amal-amal soleh. Berlomba kita melakukan amal soleh. Bukan dengan ada wabah kita diam. Bukan dengan wabah kita nggak ada kegiatan apa-apa. Tetap jalan. Melakukan ibadah kepada Allah. Dan kita harus yakin bahwa Allah tidak akan mengenakan kepada kita kecuali apa yang Allah takdirkan. Tapi sepertinya media tidak terlalu takut dengan neraka. Mereka begitu takutnya dengan corona. COVID-19 yang sekarang namanya seperti itu. Iya, kita perlu takut, mawas diri. Tapi ada sesuatu yang harusnya kita lebih takut sama itu. Dan Allah sebutkan orang yang suka nakut-nakuti. Allah sebutkan apa? Di lanjutan ayat itu, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'a fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya itulah setan yang suka nakut-nakuti kalian. Setan kata Allah.
bukan tambah takut. Ini kan sekarang tambah takut kita, ditakut-takuti dengan media yang ada, takut kita. Orang beriman nggak begitu. Hadapi biasa ujian, tetap ujian. Bagaimana kita bermuamalah dengan ujian yang ada ini? Supaya apa? Kita tetap bersyukur kepada Allah dan tetap sabar atas ujian ini. Ya, saya benci dia karena dia pro imunisasi. Saya tidak benci dia karena dia pro imunisasi. Ini tidak benar para ikhwah. Ini perkara yang istihadiyah, yang kontemporer ada di zaman sekarang. Siapa yang berpendapat dibolehkan, maka dia mengambil pendapatnya dengan dalil-dalilnya. Siapa yang berpendapat dia hati-hati tidak mau, maka tidak mengapa. Ya. Kemudian juga para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Nanti kalau seandainya ada yang pro atau tidak pro imunisasi, kemudian terjadi wabah penyakit, kemudian disalahkan yang tidak pro, ini kemana keimanan kepada takdirnya, kemana ini? Ucapkan qadarullah wa masya'a fa'al. Tidak perlu kita menyalahkan, mencari onta hitam, tidak perlu. Perkara istihadiyah kok aneh dijadikan wala dan bara. Heran saya. Perkara yang boleh di dalamnya orang berbeda pendapat, tidak mengapa. Kalau imunisasi, kalau antum pastikan memang tidak ada bahan-bahan haramnya, fadhal silahkan. Secara pribadi aja. Kalau saya tidak, kena statement para dokter dan segala. Jadi bahasa sederhana dari dokter-dokter yang memang menolak imunisasi itu sendiri mengatakan, itu kan sebenarnya bakteri yang bahasa medisnya disterilkan. Bakteri ini lalu disuntikan ke bayi, yang bayi ini sebenarnya tidak butuh itu. Sengaja bakteri dimasukkan dengan alasan untuk memicu kekebalan tubuhnya. Nah ini secara ilmiah juga sebenarnya tertolak gitu kan. Dasarnya tubuh manusia sudah punya kekebalan tubuh, bagaimana bakteri sengaja dimasukkan dengan alasan untuk nanti kalau ada penyakit datang akan tertolak. Zaman dulu buktinya orang tidak ada seperti itu, gitu kan? Tidak ada masalah. Jadi Allahu a'lam. Kalau saya pribadi, antum tanya, memang saya pribadi, jangan jadikan sebagai pegangan ya. Kalau saya pribadi setelah saya baca itu, anak-anak saya yang awal-awal memang semua menjalankan sesuai dengan program yang ada. Tapi yang anak saya 2 terakhir memang saya tidak imunisasi sama sekali. Setelah saya pastikan memang ada beberapa pendapat asatidz dari situ, ustadz-ustadz kita. Kemudian juga ada pendapat para teman-teman medis yang sudah bisa dijadikan sebagai rujukan. Nama-nama mereka jelas, status mereka jelas, memang bukan fiktif sebagai seorang dokter. Mereka sampaikan secara ilmiah, ya sudah gitu kan. Bagi saya minimal masuk bab syubhat. Dan apa kata Nabi? Kalau syubhat ditinggalkan maka telah menyelamatkan kehormatan diri dan agama. Kalau dilakukan berarti telah jerumuskan dirinya pada yang haram. Jadi jelas dijauhi. Bagaimana hukum vaksin dalam Islam? Apakah ini termasuk hak anak yang harus ditunaikan? Tidak. Tidak. Kalau mengikuti kaidah dalam Islam tidak boleh membikin anak itu mudarat. Sekarang begini. Anak-anak yang lahir normal, Allah lahirkan secara normal, kira-kira sempurna apa tidak? Ciptaan Allah dari anak-anak ini kira-kira sudah sempurna apa belum? Jawabnya, sudah. Sudah. Apakah di dalam tubuh anak ini ada zat yang bisa menangkal penyakit? Ada. Ada, Allah ciptakan. Dan saya kira semua dokter tahu bahwa di tubuh kita ini kan ada antibodi masing-masing, ya kan? Apakah itu nggak cukup? Cukup. Kalau diberi lagi biar lebih kuat. Mungkin kuat di situ tapi lemah di sini. Gitu. Kan Allah Maha tahu. Allah Maha tahu, kecuali ngobatin. Ini anak nggak normal. Lihat, ada dingin dikit dia sakit. Ada panas dikit dia sakit. Nggak normal, butuh obat. Nah, silahkan. Ini anak normal, lahir normal, nggak ada kelainan. Kok dimasukin racun, dimasukin penyakit? Secara kaidah nggak masuk. Kaidah syar'i nggak masuk. Dan kaidah kedokteran kan tidak. Ya, lihat di dunia ini. Imunisasi itu apa ada di Amerika, di Jepang, Inggris, Perancis? Ya, katanya nggak ada ini. Kenapa di negeri-negeri Muslim? Ini tambah curiga gitu kan? Nah, secara kaidah syar'i, kalau nggak usah lihat sono lihat sini, kaidah syar'i saja lah. Mestinya nggak mau. Karena apa?
Karena anak itu, manusia itu dilahirkan oleh Allah sempurna. Ya, kecuali jelas cacatnya. Dan itu kan 1-2. Nah, enggak kan semuanya diimunisasi. England have beaten Germany 2-0 at Wembley. مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. Sekarang di depan mata kepala kita sendiri kita sedang menyaksikan simpul sholat diacak-acak. Ya. Bayangkan. Ya. Kok bisa umat Islam sekarang seperti lupa dengan ilmu yang selama ini sudah ditanamkan bahwasanya ibadah mahdoh semuanya haram kecuali yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya kan? Itu kan hakikatnya begitu. Makanya Nabi mengeluarkan hadis yang terkenal sekali, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Dan itu bermakna apa? Salat berjamaahlah kalian sebagaimana kalian lihat aku dan para sahabatku salat berjamaah. Ya. Dan belum pernah ada dalam sejarah Islam Ta'un sedahsyat apapun menyebabkan masjid-masjid kemudian berubah salat berjamaahnya. Belum pernah ada kejadian. Ya, tapi sekarang umat Islam sendiri, ulamanya sendiri yang teriak-teriak hendaknya jaga jarak. Padahal hadisnya sangat jelas. Gimana Ustaz? No. Ya. Tutuplah celah-celah di antara kalian. Ya. Celah-celah itu menjadi tempat bercokolnya siapa? Syaitan.